Ditpolair Polda Papua Barat berhasil amankan selundupan ribuan liter minuman keras jenis cap tikus dan puluhan ayam adu atau ayam Filipin serta sejumlah hewan lain yang tak bersurat yang diselundupkan melalui KM Fajar Mulia pada Minggu tanggal 24 November tahun 2024. Operasi penegakan hukum yang dilakukan Ditpolair patroli rutin di perairan Sorong digelar oleh Ditpolair Polda Papua Barat untuk menjaga keamanan di perairan Sorong menjelang pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 November tahun 2024 serentak di seluruh Indonesia. Kasubdit Penegakan Hukum Ditpolair Polda Papua Barat Kompol Varial Ginting dalam keterangannya menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 23 November tahun 2024 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur, kapal polisi Pulau Mansinam bersama tim Solid Gakumdu bertolak dari dermaga perikanan Kota Sorong untuk melakukan patroli rutin. Dari barang-barang yang ilegal via jalur perairan. Oleh karenanya kami kemarin menindaklanjuti perintah Bapak Kapolda melaksanakan langsung kegiatan-kegiatan kepolisian perairan. Salah satunya hasil yang kita dapatkan pada hari ini. Pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2024, sekira pukul 11, kapal polisi Pulau Mansinam bersama dengan tim Sudit Gakum bertolak dari dermaga perikanan Kota Sorong guna melaksanakan giat patroli di sekitar perairan kolam bandar Kota Sorong. Selanjutnya pada hari Minggu, sekira pukul 00.30, tim menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM Fajar Mulia yang melakukan pelayaran dari Pelabuhan Bitung ke Kota Sorong. Nahkoda atas nama Petrus Karombang sesuai dengan surat perjalanan berlayar. Jadi kapal ini kami mendapat informasi berlayar dari Bitung setelah selesai melaksanakan docking. Ya, selesai melaksanakan docking, jadi tidak mengangkut penumpang, tidak melaksanakan pengantaran penumpang antar pulau, bukan. Jadi memang dia baru selesai docking menuju Kota Sorong untuk digunakan di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Selanjutnya petugas patroli dan tim melaksanakan pemeriksaan terhadap kamar-kamar yang terdapat di ruangan-ruangan yang terdapat di KM Fajar Mulia. Dari hasil pemeriksaan terdapatlah barang-barang yang ada di depan kita ini, baik berupa minuman ilegal, minuman keras, cap tikus, puluhan ayam jenis ayam Filipin, maupun hewan-hewan yang kami temukan di dalam kapal Fajar Mulia. Ada juga barang-barang sepeda motor yang belum kami dapatkan dokumennya. Barang-barang ini pada saat melaksanakan pemeriksaan kami menggunakan sarana kapal polisi Mansinam, jadi masih di laut, ya. Jadi masih di laut karena dari Satrolda kegiatannya memang untuk melaksanakan patroli laut. Kebetulan berdasarkan informasi yang didapat dari Subdit Gakum, kami koordinasi untuk melaksanakan kegiatan kepolisian menindaklanjuti informasi yang masuk terhadap barang-barang ilegal yang selama ini mungkin lalu lalang masuk dan keluar dari provinsi Papua Barat maupun Papua Barat Daya. Adapun barang yang ditemukan antara lain 47 ekor ayam jenis Filipina, ayam jenis Filipina, minuman keras cap tikus antara lain rinciannya 42 botol aqua 600 ml, 17 botol aqua 1500 liter, 2 galon ukuran 20 liter, 4 plastik besar ukuran 12,5 liter, 2 plastik berukuran 1 liter. Total ada kurang lebih 150 minuman cap tikus yang dibawa oleh kapal KM Fajar Mulia. Dari hasil pemeriksaan interogasi awal terhadap para ABK atau kru bahwa barang-barang yang ada di depan saudara-saudara ini dibawa dari Bitung, Sulawesi Utara tujuan Kota Sorong, yang mana barang-barang ini dititipkan oleh para pemilik, ya, para pemilik kepada kru kapal tersebut. Untuk nama pemilik berdasarkan interogasi awal kami sudah dapatkan, kru kapal juga sudah kami periksa untuk pertanggungjawaban apa yang kegiatan apa yang dibawa ini. Untuk para pemilik hewan sudah kami simpan nama-namanya, namun apabila dengan kesadaran sendiri
ingin datang, kami tunggu di Direktorat Polair Polda Papua Barat untuk mengklarifikasi hasil temuan kami. Ya, jadi kalau memang ini hewan-hewan yang ada di depan ini merasa dititipkan di kapal KM Fajar Mulia, kami persilakan hadir. Sengaja kami berkoordinasi dengan Balai Karantina untuk nantinya ke depannya untuk mengetahui nasib dari barang-barang ini, karena pada saat penangkapan di kapal KM Fajar Mulia tidak ditemukan surat karantina yang seharusnya dibawa apabila membawa ternak, makhluk hidup maupun barang-barang yang membutuhkan surat karantina untuk keperluan perjalanan. Untuk penangkapan pada saat di laut, yang bertanggung jawab adalah orang yang membawanya ini. Ya, yang kami temui di KM Fajar Mulia, yang membawa pada saatnya itu adalah orang-orang yang ada di kapal. Contohnya yang membawa Trapikus, kami telah temukan orang-orangnya, kami interogasi awal, perannya dia di situ apa. Namun terhadap hewan-hewan tersebut ini ada pemilik di Kota Sorong. Jadi mereka ini hanya dititipin lah, tanda kutip ya. Nanti pemilik-miliknya kita sudah ada nama-namanya. Pemilik-pemilik hewan ini tidak dilengkapin surat-surat yang dibutuhkan, yang tadi saya sampaikan tadi, untuk perjalanan dari satu pulau ke pulau lain, karena membutuhkan surat untuk karantina untuk kesehatannya, karena kita tidak tahu ada penyakit apa yang dibawa, ada bahan berbahaya apa yang ada di tubuh-tubuh hewan-hewan ini. Namun khusus untuk minuman-minuman ini memang sudah ada yang membawa dari kota Manado, dari sumber dari mananya mereka ini ya, karena barang-barang seperti ini ya sudah semua termasuk banyak sekali ya peredarannya di Kota Sorong ini. Itu biayanya mahal loh, biaya pemeliharaannya. Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Papua Barat Daya Firdiana Krisnaningsi mengatakan pejabat otoritas veteriner yang mempunyai tugas adalah pengawasan lalu lintas hewan dan ternak jika di lintas provinsi itu, artinya antar provinsi. Untuk itu selain undang-undang karantina, kita juga punya undang-undang peternakan dan kesehatan hewan yang diatur mengenai pelarangan pemasukan hewan ternak dari daerah luar ke daerah bebas. Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya. Pejabat otoritas veteriner itu punya tugas utama adalah pengawasan lalu lintas hewan dan ternak. Kalau saya tingkat provinsi berarti lingkup antar provinsi. Jadi ketika kemarin dihubungi oleh pihak Polerut berkaitan dengan adanya penangkapan, memang betul kita punya, selain pada undang-undang karantina, kita juga punya undang-undang peternakan dan kesehatan hewan. Jadi di dalam situ diatur mengenai pelarangan pemasukan hewan ternak dari daerah tertular ke daerah bebas. Dalam hal ini kalau anjing berarti dia membawa rabies tanpa disertai surat-surat atau dokumen yang diperlukan, terutama adalah sertifikat veteriner atau surat kesehatan hewan. Apabila tidak ada dokumen itu, wajib hukumnya diproses atau ditangkap begitu, diamankan, karena memang melanggar Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 18 2009 begitu. Jadi untuk ini ada anjing sama unggas ya? Ayam ya. Ya, di ayam juga demikian. Jadi kita kalau ditanya kita kenai Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Untuk penanganan itu mungkin dari Undang-Undang Karantina ada beberapa option ya. Biasanya itu diajak kerjasama dari pihak yang memasukkan orangnya, itu mau dimusnahkan atau dipulangkan atau ditolak, itu dari mereka. Tapi saya yakin dan percaya dari kepolisian juga punya aturan gitu. Jadi kalau dari saya itu proses aja berdasarkan Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Di dalam kan jelas hukumannya 1 sampai 5 tahun. Dan hukuman kalau nggak salah administrasinya 150 juta sampai 1 miliar kalau nggak salah. Female? Iya, female berarti betina dua-dua, cuman ada satu aja yang divaksin, yang